Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang di ruang inspirasi Tuntung Pandang FM dalam satu tema, yaitu program kerja dan eksistensi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut. Begitu ya Bu ya? Iya. Saudara pendengar, di mana kita ketahui bahwa Dharma Wanita Persatuan itu adalah salah satu organisasi perempuan yang beranggotakan para istri dari pegawai negeri sipil. Namun ya demikian, ada aturan yang baru dari Dharma Wanita Persatuan bahwa anggota Dharma Wanita boleh tidak dari selain daripada istri pegawai negeri sipil, tetapi juga ada anggota yang lainnya. Dan apakah yang dimaksud dengan Dharma Wanita, siapa saja anggota Dharma Wanita, berikut akan dijelaskan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut. Silakan Ibu Hajah Rahmalina. Terima kasih. Jadi sebelum kami berkaitan dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, sebelumnya juga kami perlu informasikan untuk kita semua, mungkin pendengar yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya, bahwa Dharma Wanita Persatuan itu adalah merupakan organisasi perempuan terbesar di Indonesia yang berperan aktif sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta telah mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini juga dari potensi Dharma Wanita Persatuan itu dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun kota, dan juga sampai nasional. Sampai dengan nasional, yang menjadi kekuatan patut diperhitungkan untuk memberikan kontribusi penuh dalam mensukseskan pembangunan nasional. Jadi begitu dulu sekiranya kita bisa mengetahui, memahami bahwa organisasi Dharma Wanita itu adalah merupakan salah satu organisasi perempuan yang patut diperhitungkan, Bu Nelly. Iya, betul sekali. Apalagi kalau kita tahu ya anggotanya adalah ibu-ibu, yang pertama istri pegawai negeri sipil, dan yang lainnya Bu, selain daripada istri pegawai negeri sipil, anggotanya apa aja nih Bu? Kalau anggota Dharma Wanita itu memang harus istri daripada pegawai negeri sipil atau ASN. Kalaupun itu ada di luar dari itu hanya di dalam susunan kepengurusan, Bu Nelly. Jadi bisa kita mengambil susunan kepengurusan itu bisa dari istri PNS yang sudah pensiun. Itu boleh kita mengambil untuk dimasukkan di dalam susunan kepengurusan Dharma Wanita Persatuan di semua tingkatan. Iya, itu berdasarkan ADRT-nya ya Bu ya. Nah, kemudian juga misalnya pegawai negeri sipilnya sendiri, pegawai negeri sipil perempuan misalnya, bisa nggak jadi anggota Dharma Wanita, Ibu? Pegawai negeri sipil perempuan, kalau suaminya PNS, otomatis dia menjadi anggota Dharma Wanita. Kalau dia sebagai PNS, tidak sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan. Sehingga ya keanggotaan Dharma Wanita Persatuan itu berarti mengikuti di mana suaminya berada, begitu ya Bu ya? Sekali. Jadi bukan mengikuti di mana istrinya bekerja. Jadi yang perlu dipahami nih, Bu Nelly, tidak artinya seringkali berulang-ulang bahwa dimanapun kita berada, dimanapun suami kita ditempatkan, kita tetap harus mengikuti karena kita adalah sebagai istri PNS. Betul sekali, iya. Tadi memberikan kontribusi dalam pembangunan ya Bu ya. Nah, tadi Ibu juga menyebutkan visi dan misi. Ini visinya apa nih Bu? Visinya apakah visi nasional atau ada visi kabupaten sendiri atau bagaimana? Itu visi nasional. Ya. Lalu sejauh ini Bu, anggota Dharma Wanita kita ini Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu sekarang ini mungkin taksiran atau mungkin ada kepastiannya, ada berapa nih Bu jumlah kekuatan kita? Kalau anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut itu kurang lebih 2.500 sebenarnya dari semua tingkatan, Ibu Nelly. Nah, ini benar-benar memang sebuah kekuatan yang besar, dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, artinya ini patut diperhitungkan begitu ya. Iya, kalau 2.500 kan kita dalam melaksanakan sesuatu gitu cukup memadai. Artinya segala kegiatan yang kita laksanakan dapat maksimal ya, dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal.
Nah, lalu dalam kurun waktu sejauh ini program-program yang telah dibuat, baik yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, atau yang akan dilaksanakan, ini mungkin apa aja nih Bu? Jadi untuk program Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, yang pertama itu kita melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan sekali, Bu Nelly. Oke. Jadi pertemuan rutin ini kami laksanakan dan kami usahakan di salah satu SKPD atau salah satu Dharma Wanita Persatuan SKPD yang ada di pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Karena apa? Karena kami sejak dikukuhkan sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan pada bulan Februari tahun 2020, kami berkeinginan semua anggota Dharma Wanita Persatuan itu bisa mengetahui mungkin kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan SKPD masing-masing yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan alhamdulillah setelah COVID ini sudah berjalan, Bu. Jadi kami setiap bulan bergantian untuk melaksanakan pertemuan ini di Dharma Wanita Persatuan SKPD. Jadi bergulir ya Bu ya, kemana-kemana gitu kan. Ini juga selain daripada kegiatan silaturahmi, ini juga bermanfaat untuk mendukung, memberikan semangat ya Bu kepada SKPD yang akan didatangi gitu ya. Ketika akan jadi tempat pelaksanaan, tentu mungkin SKPD tersebut paling tidak berbenah gitu. Nah kayak kita juga di rumah ya, kalau Bu bila hendak dielangi orang ya lo, nah lalu model besi simpun tuh, nah padahal setahun sekali ya mau bisa simpun ya loh. Iya seperti itu, dan itu memang bagus sekali. Oke, lalu jadi sedikit Bu Nelly, kami juga menambahkan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, anggotanya memang tidak hanya dari Dharma Wanita SKPD, tetapi ini instansi vertikal itu juga masuk di dalam Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, seperti Dharma Wanita Persatuan Kemenak, kemudian BPN, statistik, rutan. Oke. Ikut bergabung ya. Ikut bergabung di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut. Kalau yang lainnya mungkin mereka punya organisasi sendiri ya, kayak Persit, kayak Bangkari gitu ya. Oke. Baik, tadi program yang pertama tadi adalah pertemuan rutin. Nah, yang berikutnya Bu, program kita? Yang selanjutnya kami mengikuti daripada kegiatan program kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Karena setiap bulan itu kita selalu melaksanakan pertemuan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kalimantan Selatan, via Zoom meeting. Ya. Karena COVID kemarin, jadi via Zoom meeting. Tetapi biasanya ada saat-saat tertentu yang kita memang harus tatap muka dan bertatap muka dengan seluruh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Iya, benar sih. Ketika kita Zoom meeting kayaknya kayak nggak puas gitu ya. Apalagi kan ibu-ibu sering berinteraksi, banyak yang harus dibicarakan dan lain sebagainya. Kalau Zoom meeting pertama mungkin waktunya terbatas, kemudian juga chemistry-nya gitu ya antara kita dengan orang lain gitu kayaknya nggak dapet gitu ya, kurang dapet lah. Iya, bagus ya. Ada pertemuan secara tatap muka meskipun mungkin tidak setiap bulan ya Bu ya. Oke, lalu tadi kan ada bidang-bidang ekonomi. Nah, lalu di bidang ekonomi sendiri program kerjanya apa nih? Saya ke Bu Rahpiki. Iya. Untuk sementara ini Bu masih kegiatan bidang ekonomi, misalkan menjual barang, pakaian untuk seragam ibu-ibu Dharma Wanita. Biasanya untuk pertemuan rutin tuh ada menjual seperti kue. Kue misalnya buatan siapa Bu? Buatan ibu-ibu Dharma Wanita juga. Iya. Sekali buatan ibu-ibu Dharma Wanita. Iya bagus. Artinya kan produk-produk dari ibu-ibu Dharma Wanita sendiri kita pasarkan ya untuk membantu pemasaran ya, memperluas juga ya. Artinya ampun kawan yang menukari kawan juga ya kalau Bu. Nah, artinya jadi menambahi kas lah. Nah, betul sekali ya. Jadi membantu juga bagi anggota Dharma Wanita yang mempunyai produksi gitu ya, untuk lebih luas dapat memasarkan.
Lalu ada simpan pinjam Bu Rapiki? Ada Bu, koperasi. Oke, masih iya. jalan koperasi. Iya, betul. Wanita Persatuan. Oke, saya ingat dulu tahun berapa itu kita dengan Bu Yati ya. 2005 Bu Nel. Nah, ya 2005 kita mendirikan itu ya, mengurus badan hukumnya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan. Bagaimana kondisinya Ibu? Alhamdulillah koperasi kita berjalan lancar. Keuntungannya alhamdulillah sementara ini alhamdulillah Bu. Iya, masih menggembirakan begitu ya, menggembirakan masih ya. menguntungkan. Baguslah ya. Mudah-mudahan dan koperasi ini kan memang benar-benar terasa manfaatnya ya. Kalau dia memang benar-benar sehat berjalannya begitu. Iya. Oke, mudah-mudahan ya terus berjalan, terus sehat sehingga dapat memberikan kontribusi ya terhadap anggotanya. Lalu selain daripada simpan pinjam, ada usaha lain Ibu di bidang ekonomi? Sementara tidak ada Bu yang untuk jual barang itu aja, yang simpan pinjam koperasi. Yang lebih meningkat sekarang ini untuk seragam Bu. Seragam kan dulu dari pusat. Sekarang sasirangan Bu, kita menggunakan sasirangan sementara ini. Iya. Oke. Lalu kalau untuk simpan pinjam sendiri, simpan pinjam ini kita memang kita akui perkembangannya itu cukup signifikan ya. Kalau memang dia berjalan dengan lancar begitu. Nah, ini bagaimana Bu kontribusinya dengan anggota, memberikan nilai tambah yang bagaimana gitu dengan anggota? Untuk apa saja begitu anggota kita biasanya melakukan simpan pinjam ini? Biasanya kalau dari keuntungan tuh Bu ada diberikan dalam bentuk sembako. Itu waktu mungkin rapat pas rapat itu. Ya pada hari-hari tertentu begitu ya. Iya, itu keuntungan 1 tahun sekali. Iya, Tapi pas iya. Covid tadi Bu selama 2 tahun betul. agak sedikit menurun. Iya betul, kita menyadari betul ya ketika kita dilanda musibah penyebaran Covid yang sangat tinggi ya di 2 tahun kemarin memang benar-benar menumbangkan banyak sekali kegiatan-kegiatan, usaha-usaha begitu ya. Tidak terkecuali juga ternyata Dharma Wanita kena imbasnya ya. Iya. Oke, baik, saya ke bidang pendidikan ya, ke bidang pendidikan Bu Hairin. Oke, apa aja nih Bu bidang-bidang kita di pendidikan? Terima kasih. Untuk bidang pendidikan, untuk program bidang pendidikan kita mengacu pada program bidang pendidikan Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya kita memberi pengetahuan, menambah pengetahuan ibu-ibu, menambah wawasan ibu-ibu tentang kesehatan, kesehatan reproduksi, yang menambah juga pengetahuan agama. Kadang diadakan ceramah agama. Kemudian keterampilan ibu-ibu, baik itu keterampilan merangkai bunga, merangkai buah, cara menyajikan makanan untuk anak-anaknya. Iya, betul. Terus variasi makanan untuk anak-anak, misalnya kudapan. Tapi untuk penyuluhan masalah kesehatan selama pandemi kita tidak melaksanakan karena kan tidak boleh mengumpulkan orang banyak. Yang sudah itu kita ceramah agama yang sudah dilaksanakan. Oke, ada yang dulu rasanya kalau saya dengar ada yang kegiatan yang makanan seimbang itu ya masih ya Bu ya, ada misalnya bagaimana membuat menu makanan untuk keluarga yang mungkin tidak hanya terdiri dari yang biasa kita nasi iwak gitu ya, sayur. Nah, ada yang alternatif gitu. Kan seperti kudapan dari ikan, dari sayuran, terus, pentol misalnya dari ikan, pentol dari jamur merang, saya pernah dengar itu kemarin. Kemudian keterampilan ibu menghias kue, donat, donat sudah kita laksanakan. Oh gitu, oke, ya. Untuk kegiatan lain seperti penyuluhan masih belum karena masih pandemi, jadi kita masih belum maksimal. Oke, Bu Hairin, di bidang pendidikan selain daripada itu
kita tahu kan ya, dunia pendidikan kita ini memerlukan juga banyak sekali keikutsertaan dari semua pihak. Salah satunya mungkin juga adalah Dharma Wanita. Nah, lalu untuk Dharma Wanita sendiri, adakah program di bidang pendidikan untuk misalnya mengangkat anak asuh atau memberikan santunan kepada anak sekolah atau bagaimana begitu, Bu? Untuk anak asuh dan santunan kita belum. Nah, kita selama ini masih tahap membina ini aja, keterampilan anak-anak. Seperti kemarin kita ikut lomba menari, jadi anak-anak TK itu biar mereka ini ada semangat juga. Jadi kemarin kita ikutkan lomba ya Bu ya di tingkat provinsi, TK dari TK pembina UPTD Bajuin. Dan alhamdulillah kita meraih juara harapan 1. Alhamdulillah. Oke, selamat. Iya, juara harapan 1. Iya. Lalu ini agak tajam saya ke anak asuh ini misalnya dia anggota Dharma Wanita kita. Dharma Wanita kan terdiri dari golongan-golongan PNS begitu ya. Dari golongan 1 masih ada ya, sekarang masih ada paling golongan 1, golongan 2. Nah, apalagi misalnya golongan 2 atau golongan 1 tapi anaknya banyak begitu ya. Nah, perhatian dari Dharma Wanita sendiri terhadap kondisi anggota yang seperti ini bagaimana, Bu? Apakah bisa membantu anaknya bersekolah ya, atau misalnya ada program lain untuk meringankan gitu? Itu mungkin untuk ke depan ya Bu ya. Insya Allah kita jalankan. Iya, menjadi pemikiran jadi tahun depan. Baik, di berikutnya saya ke Bu Lindra Andres nih, Bu Linda. Iya, selaku Ketua Bidang Sosial Budaya nih, Bu Linda, apa saja nih program-program yang sudah akan dan sudah, sedang dan akan dilaksanakan? Oke. Ya, terima kasih Bunda. Untuk saat ini Dharma Wanita Persatuan mengadakan bakti sosial. Pada saat kemarin sebelum pada saat bulan Lebaran itu, dan kemudian nanti yang akan datang pada saat HUT Dharma Wanita. Untuk saat ini itu berbagi, Dharma Wanita berbagi. Ya. Apa nih kegiatan realnya ini, Bu Andres? Lokusnya di mana begitu? Biasanya itu ke panti asuhan, terus ke masyarakat yang untuk saat ini kita masih di lingkungan Kecamatan Plehari. Rencananya kita akan keluar dari Kecamatan Plehari ini. Kita akan mencoba berbagi di kecamatan lain. Insya Allah. Insya Allah. Rencananya apa nih, sembako gitu ya? Sembako. Untuk tahun lalu juga banjir. Pada saat yang banjir itu dan itu juga melibatkan seluruh SKPD ya Bu. Jadi menghimpun dana dari Dharma Wanita Persatuan SKPD, jadi di situ. Oke. Baik, saya ke Ibu Ketua lagi nih, Bu. Tadi kan banyak kegiatan ya yang sudah dilaksanakan. Nah, lalu ini kita saat ini meskipun pandemi Covid kita ini sudah melandai begitu ya, kita sudah agak-agak ada setengah bebas lah, artinya untuk protokol kesehatan bisa bertatap muka dan lain sebagainya. Tapi tetap kita ada aturan-aturan yang mesti dipenuhi. Ini bagaimana Bu mensiasati pada setiap pertemuan di setiap bulannya nih untuk anggota Dharma Wanita? Kalau nanti turun seberataan kan tadi begitu banyak begitu ya. Bagaimana ini Bu? Jadi begini Bu Nelly, karena kita selama ini kami kebetulan dengan Bu Hairin, dengan Bu Rapiki, dengan Bu Linda itu sudah sangat lama bekerja sama dengan Bu Nelly di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, karena dulu
walaupun kami belum ketua, kami yang ada di sini semua menjadi pengurus Dharma Wanita Persatuan, dan banyak dibantu oleh Ibu Nelly. Jadi alhamdulillah, karena kebetulan juga Ibu Nelly saat itu di dinas pengendalian penduduk perlindungan anak, jadi kebetulan organisasi selain Dharma Wanita juga ada GUW, juga Gatriwara, itu di bawah pembinaan dari DP2 KB P3A. Jadi sudah lama kita Bu Nelly, artinya sudah mengerti betul Bu Nelly, orang yang lebih senior dari kami, karena waktu itu kami pun masuk, Bu Nelly sudah aktif di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut. Tadi berkaitan dengan strategi kita dalam pertemuan rutin. Dalam melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan, kami juga biasanya itu menghimbau kepada seluruh anggota untuk tetap aktif menjaga protokol kesehatan, artinya memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak itu tetap harus kita waspadai, karena memang selama ini COVID ini masih ada lah Bu. Iya betul, apalagi ya bertambah katanya bertambah canggih ya. Ada si Omi gitu kan ya. Macam-macam si Omik ya, macam-macam. Iya Jadi sedikit Bu Nelly, kami menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Linda tadi selaku Ketua Bidang Sosial Budaya. Memang pada saat COVID itu kita memberikan bantuan kepada yang terkena musibah, khususnya Kecamatan Bumi Makmur dan Kurau, karena itu yang terparah. Betul. Artinya peran Dharma Wanita juga ada, walaupun mungkin sedikit, tetapi niat baik kita, niat tulus, tidak dihitung dari banyak sedikitnya kan ya. Untuk membagi sesama. Selama ini kami juga berterima kasih kepada seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan SKPD maupun instansi vertikal yang telah bekerja sama dalam rangka untuk melaksanakan program-program kerja Dharma Wanita Persatuan dan juga melaksanakan bakti sosial. Setiap tahun kami melaksanakan bakti sosial ini dalam rangka menjelang hari Lebaran, itu bulan Ramadan, Bu Nelly, apa yang disampaikan oleh Ketua Bidang Sosial tadi. Jadi kami memberikan bantuan paket sembako kepada istri ASN golongan 1 dan golongan 2 dan juga yang PTT. Istri ASN golongan 1, golongan 2. Ini tercatat masih berapa orang nih Bu kira-kira anggotanya? Mungkin secara prediksi deh. Secara prediksi mungkin sekitar tidak banyak lagi Bu Nelly. Iya betul. Mungkin sekitar kurang lebih 75 lah, karena di SKPD itu hampir jarang yang golongan 1. Karena kita tahu kebijakan pemerintah kan dalam penerimaan ASN ya atau juga P3K gitu kan sudah mengkhususkan kepada S1 atau D3 begitu ya. Jadi artinya ini berpengaruh kepada golongan ya. Jadi golongan 1, golongan 2 sudah hampir bergeser gitu ya, meningkatkan kualitas ya, tetap meningkatkan kualitas. Dan para pendengar setia, kami tunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Pagi hari ini jangan dilewatkan. Kita bersama-sama dengan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut yang notabene beliau adalah istri sekretaris daerah Kabupaten Tanah Laut ya, dan jarang-jarang lo bisa ketemu dengan beliau. Pertama karena beliau adalah pegawai negeri sipil ya, Ketua Dharma Wanita Kabupaten, kemudian juga banyak kesibukan yang lain. Nah jadi kita berharap pagi hari ini jangan dilewatkan ya kesempatan kita untuk berbincang-bincang dalam ruang inspirasi pagi pada hari ini. Wan, tadi disebut-sebut tadi ada Ibu Nelly. Ibu Nelly mana ya? Ya mungkin di samping juga Ibu. Tadi nih. Limited edition Bu. Iya, karena dia sendiri laki-laki Bu. Jadi nggak bisa bicara hari ini. Iya. Oke, baik, saya masih di ke Ibu Ketua. Bu Ketua, dengan banyaknya kegiatan, dengan banyaknya program yang dilaksanakan ya, ini tentu memerlukan dukungan dana ya, dukungan dana. Kalau dukungan semangat tadi kan sudah kita semua ya tahu semua bagaimana semangat ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini saya kalau pas lagi di sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, saya selalu tekankan Ibu bahwa kita ini harus menepis bahwa disebutkan bahwa perempuan itu adalah insan yang lemah
Ya, sebenarnya sejatinya kita ini adalah insan yang kuat begitu ya. Nah, iya. Iya, apalagi kalau bersatu gitu kan, satu kerubuti akan kawal juga gitu ya. Kita adalah insan yang kuat. Iya. Hanya saja secara kodrat memang perempuan itu kan diberi kasih sayang yang penuh gitu ya, rasa kedepurun banyak daripada yang lain begitu ya. Nah itu sih ininya yang mungkin disalah tafsirkan begitu ya, tapi seyogianya kita adalah insan yang kuat. Ini dana kegiatan Bu, selama ini dari mana saja sumber dananya, lalu bagaimana kondisi dana kegiatan ini begitu? Jadi untuk dana dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, yang pertama itu adalah iuran dari anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten itu sendiri. Iuran anggota 5.000 ya Bu Rapiki. Yang iuran untuk 3.000, cuman 3.000 benar. Seapa? Satu bulan? Satu orang anggota. Waduh. Kemudian kami juga Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut itu masih diberikan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, DP2KB. Dalam rangka untuk menunjang program kegiatan Dharma Wanita Persatuan Bu Nelly. Alhamdulillah Bu Nelly bisa berjalan dengan lancar dan juga ini tidak luput dari peran serta semua anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, karena biasanya kalau misalkan ada bakti sosial, kami selalu menghimpun dana dari seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan. Berarti himpunan dana insidentil ya. Khususnya ketua-ketua Dharma Wanita yang ada di SKPD maupun instansi Pertika. Yang lainnya Ibu dari hasil usaha bidang ekonomi apa bisa diambil atau bagaimana? Bisa Bu. Iya. Oke, bidang usaha. Iya. Ini saya menyoal nih, saya kaget juga tadi cuma 3.000 doang gitu ya. Iya, apa tidak ada rencana gitu untuk ditingkatkan untuk gimana gitu? Ya, gimana Bu Ketua? Nanti kita coba untuk bersama-sama dengan pengurus kita membicarakan lagi. Memang kalau dari iuran itu sangat sedikit sekali Bu Nelly. Iya, ini kan tidak diatur besarannya, ini kan tidak diatur dalam ADRT kan? Iya. Hanya kesepakatan kita begitu. Iya. Tapi mudah-mudahan nantinya mungkin kami juga perlu dukungan dari bapak-bapaknya. Iya, betul sekali ya. Perlu dukungan dari bapak-bapak atau suami-suami daripada istri anggota Dharma Wanita untuk membantu mungkin ya tadi dalam iuran tadi meningkatkan kalau misalkan kami naikkan itu tidak menjadi beban. Iya. Karena 3.000 itu mungkin kalau Ibu Linda nih, iya digapit sidin di bawah bantal aja nih 3.000 nih. Iya, agak sencendal ya. Iya, parkir berharap kita dapat ditingkatkan di kemudian hari, karena tadi seperti yang disampaikan dari ketua-ketua bidang, kemudian juga oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan sendiri begitu ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, kemudian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, dan tentu saja ini harus didukung ya oleh adanya pendanaan gitu. Nah jadi dapat ditingkatkan, saya kira mungkin tidak terlalu berat begitu ya. Iya, artinya masih ini aja lah, apalagi dalam kondisi sekarang ini yang serba naik ya Bu ya. Betul. Iya, serba naik. Tapi ada katanya yang turun, tapi nggak saya sebut. Ada PAD Iwan soalnya. Tapi kami Bu Nelly tetap berusaha. Iya. Walaupun misalkan dana itu sedikit, tetapi kita berupaya untuk tetap bisa melaksanakan program-program dari Dharma Wanita Persatuan, baik itu yang melalui Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, yang biasanya setiap tahun itu selalu mengadakan lomba-lomba. Nah, itu kan perlu dana nih Bu Nelly. Betul sekali. Seperti lomba menari, itu tahun kemarin tahun 2021 lomba menari juga memang secara Zoom, artinya kita mengirim video ke provinsi. Itu kan tidak sedikit biaya yang harus kita keluarkan, tetapi kita berupaya bagaimana partisipasi kita sebagai
Dharma Wanita Persatuan yang ada di kabupaten untuk tetap ikut di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun kemarin itu untuk usia yang SMA dan alhamdulillah kita mendapat juara 2. Alhamdulillah. Jadi beberapa Iya. kesempatan kami dengan pengurus dengan seluruh ketua Dharma Wanita Persatuan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, paling tidak kita berupaya dulu lah. Iya, betul sekali. Iya. Berpartisipasi setiap ada pelaksanaan dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah beberapa kali ikut lomba dan alhamdulillah juga mendapatkan hasil, Bu Nelly. Oke, ya baik, kita tahan dulu Bu, ada penelpon suara pendengar. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto apa Pak Bambang ini? Ya. Pak Haryanto Bu. Oh iya, kada hakun wekom kami. Bang Iwan pagi Bang. Nggih, ulun berdiam aja, Bapak Binian semuanya. Bu Elin pagi Bu Elin. Pagi Pak. Sekalinya Rioni Bang Iwane, Bu Nelly Rioni. Rioni sekalinya ketemu dengan Bu Elin dan rekan-rekan. Dan Bang Iwan nggak ada suaraan. Aduh. Bu Nelly kan. Boleh kalau latihan bedak pun boleh kalau Bu. Oh nggih, silakan Pak. Halo. Nggih. Oke, silakan Pak Har. Nggih. Ya gini Bu Elin, terkait dengan Ilun kan kada paham jadi antara organisasi Dharma Wanita dengan PKK itu Bu. Nah itu yang membedakan di mana. Yang kedua Bu, masalah ini kan menyangkut istri ASN, istri ASN kan. Nah tempo hari kan Lunan membaca satu ada oknum ASN yang terlibat narkoba, oknum kan. Nah, itu peran istri kan yang lebih penting Bu. Peran istri di rumah tangga. Nah, pernah kan misalnya ada pertemuan atau tiap bulan atau gimana semacam pembinaan atau istri atau gimana? Itu aja Bu Elin, masih. Oke. Makasih Pak Har. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Ya, ternyata Pak Haryanto juga komitmen juga nih dengan Dharma Wanita begitu. Saya tadi lupa tanya Dharma Wanita mana gitu ibunya. Iya, ibu yang mana gitu. Ada beberapa ibu ya Bu Nelly. Memungkinkan Bu. Ayo ulun baharlah. Oke, ini kita jawab Pak Har dulu ya Bu. Soalnya masih ada juga nih di live Facebook. Hari ini kita memang live Facebook. Jadi Pak Haryanto, pendengar yang lain itu langsung melihat kepada kita begitu. Cuman kita yang tidak bisa melihat mereka. Iya. Jadi ada di live Facebook juga ada beberapa pertanyaan. Mungkin sebelum ulun bacakan pertanyaan yang ada di live Facebook, silahkan dijawab dulu Bu yang sudah disampaikan oleh Pak Haryanto tadi. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Jadi organisasi PKK. Kalau organisasi PKK itu adalah berkaitan langsung dengan masyarakat. Ketuanya itu adalah istri bupati. Jadi wakil ketua itu wakil ketua 1 itu adalah istri Pak Wakil Bupati. Dan kebetulan ulun ini merangkap Jo Bu Nelly wakil ketua 2 di organisasi PKK. Jadi memang sudah artinya aturan kalau PKK itu ketuanya itu harus Ibu Bupati. Bu Nelly ini sudah aktif juga dulu sebelumnya di PKK lah Bu Nelly lah, banyak berkecimpung. Jadi langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau organisasi Dharma Wanita itu hanya istri PNS. Jadi istri PNS malah dimanapun dia berada, dimanapun dia berada, dimanapun suaminya bekerja, disitulah selama masih menjadi PNS atau menjadi PNS, dia adalah tetap sebagai anggota Dharma Persatuan. Iya, jangan milih-milih ya, jangan milih-milih. Mbahnya diandak di Kecamatan Batu Ampar, nah lalu ampih jadi kada Dharma Wanita lagi jar ya. Padahal tidak ya Pak Haryanto. Jadi kami menambahkan Pak Haryanto, kada semua perempuan bisa menjadi anggota Dharma Wanita. Kecuali dia sebagai istri sah. PNS. Nah, saya ini menggarisbawahi yang sahnya gitu.
Iya, istri saya garis bawah dan tebal, iya, dihitami gitu ya. Oke, istri sah dari seorang pegawai negeri sipil atau ASN. Kalau istri BUMD Bu, istri BUMD atau BUMN? Itu lain anggota Dharma Wanita. Oh iya. Lain organisasi Lain ya. organisasi. Iya. Oke, jadi intinya seperti itu ya Kalau Pak Iwan sudah Uh-uh. diangkat sebagai PNS, nah Bini Pian karena otomatis menjadi Iya. anggota Dharma Wanita. Amin. Mudah-mudahan apalah. Nggih, Iya, amin. oke. Nah, lalu yang kedua tadi Bu, yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi tentang masih adanya ya ASN atau PNS kita yang terlibat narkoba begitu. Nah, lalu bagaimana katanya peran istri? Apakah di Dharma Wanita juga diberikan penyuluhan, pembinaan atau misalnya edukasi lain? Jadi kalau salah satu mungkin ada oknum PNS yang terlibat dalam hal narkoba, kami dari Dharma Wanita Persatuan secara langsung memang tidak ada, tetapi di setiap kesempatan, di setiap ada pertemuan rutin, kami selalu mengingatkan, tidak segan-segannya untuk mengulang kembali bahwa kita sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan yang memiliki peran sebagai istri itu sekaligus ibu ya Bu ya, betul sekali, harus memiliki mental yang baik dan tidak mudah putus asa untuk menciptakan keluarga yang bahagia, yang pada akhirnya dapat menciptakan motivasi dan juga bisa berkreativitas dalam bekerja. Jadi kita merupakan istri PNS, kita juga harus mendukung suami kita apabila, tetapi dalam hal-hal yang positif. Nah, kalau sudah di dalam artinya di hal yang negatif, paling tidak sebelumnya mungkin kita bisa mengingatkan Iya, betul sekali. Iya. pasangan tidur kita, suami kita, untuk jangan sampai berbuat hal-hal yang jangan sampai terjerumus begitu Bu ya. Jadi Pedal remnya Bu ya. Iya. Pedal rem. Iya. Karena dijajah-jajah remnya lah. Iya. Diingat paling tidak kita betul mengingatkan sekali. lah, Betul sekali. sama-sama. Jadi, iya, berarti Dharma Wanita juga punya keterlibatan ya Pak Haryanto pada pencegahan begitu ya, memberikan penyuluhan kepada istri pegawai negeri sipil. Kemudian juga pada saat istri pegawai negeri sipil itu misalnya memang sudah terlibat, terjerumus begitu ya, ada edukasi juga ya yang diberikan oleh Dharma Wanita. Salah satunya mungkin menguatkan ya Bu ya, menguatkan mental, menguatkan batin dan memberikan semangat begitu ya. Jangan sampai ketika suaminya terlibat dengan kasus narkoba ini, lalu istri kalau bahasa Banjarnya tuh lalu model membuang ya. Nah, iya, sudah terjerumus ya suami, meskipun mungkin memang kesalahan dia begitu ya. Tapi bagaimanapun juga karena kita adalah sebuah keluarga ya, kita sama-sama harus memberikan dorongan semangat begitu. Iya, jangan sampai nanti suami sudah jatuh tertimpa tangga pulang ya. Kalau sudah batis patah, belakang pulang patah. Oke, iya, nih saya akan baca dulu Bu, ada live Facebook ya, Bu Atul di Jilatan Bu, iya. Saya sering dengar Dharma Wanita Persatuan Tanah Laut melakukan aksi sosial. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana cara menyampaikan jika ada orang yang perlu dibantu? Nah, untuk bisa mendapatkan bantuan dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih balik. Ya. Jadi langsung dijawab. Terima kasih Bu Atul. Kami dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut membuka kalau memang ada masyarakat yang perlu dibantu, bisa langsung datang ke Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut. Sekretariatnya Jalan Hutan Kota Bu Devi, karena tidak ada kantor, jadi di rumah tempat sekretariat. Jadi bisa juga misalkan melalui lewat telepon kami 0813 49 79 3444. Nah, itu bisa dia saja Bu. Oke, jadi Bu Atul
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut menerima ya data-data yang memang mungkin dianggap ibu yang memerlukan bantuan begitu ya. Tadi disampaikan oleh Bu Ketua, Bu Rahmalina, bisa datang ke sekretariat Dharma Wanita Persatuan di Jalan Hutan Kota atau di kediaman Sekda gitu ya. Atau juga bisa melaporkan melalui line telepon di 0813 4979 3444. Oke, baik, terjawab ya. Baik, ini sebenarnya masih banyak nih. Satu lagi yang sama-sama juga kita anggap ini krusial. Di dalam kegiatan-kegiatan dari Dharma Wanita Kabupaten Tanah Laut ini bagaimana Ibu keterlibatan dari lintas sektor dalam hal ini SKPD pemerintah daerah? Jadi dalam hal kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, kebetulan ya anggotanya ini salah satunya adalah istri-istri dari pejabat, istri-istri kepala dinas. Kami juga menghimbau dukungan dan partisipasi seluruh Ketua Dharma Wanita SKPD untuk bisa berperan aktif, berpartisipasi dalam rangka untuk melaksanakan program kerja Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, Bu Nelly. Kepala dinas ini berarti kedudukannya sebagai pembina di Dharma Wanita Persatuan SKPD-nya begitu sekali. Ya. Nah, artinya sudah barang tentu dong selaku pembina ya dapat memberikan sesuatu ya yang dapat mendukung ya program. Nah, misalnya kalau dinas pendidikan misalnya ya dapat mungkin memberikan satu kegiatan yang berkaitan dengan bidang pendidikan begitu ya dari Dharma Wanita. Nah, kemudian juga di SKPD yang lain seperti itu ya Bu ya. Kita berharap mudah-mudahan ini akan dapat lebih solid lagi begitu sehingga Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut juga akan semakin eksis. Betul. Ya, semakin eksis baik itu istilahnya di kalangan anggotanya sendiri atau juga di masyarakat ya. Jadi salah satu yang selama ini juga turut berperan, kami juga memberikan peran itu dari Dinas Pariwisata. Apa tuh bentuknya Bu? Provinsi Kalimantan dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Pariwisata. Kemudian dari pembinanya juga kalau misalkan kami ada kegiatan di luar Dharma Wanita kan kadang-kadang sekali-sekali perlu juga refreshing Bu Deli. Oh iya, jadi kami perlu betul. di tempat Ikut dong. Objek wisata. Iya. Insya Allah kalau Bu Nelly mau ikut nanti kami kabari ya. Amin. Bu Airin, Bu Linda mungkin. Oke. Jadi itu dukungan yang sudah kami rasakan salah satunya itu adalah itu. Kemudian juga kami perlu informasikan kembali Bu Nelly bahwa dalam rangka Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut setiap tahun yang dilaksanakan itu pada tanggal 7 Desember biasanya kami apa yang disampaikan oleh bidang sosial budaya tadi melaksanakan bakti sosial ini tidak hanya kepada istri ASN tetapi juga kita kemarin menyerahkan bantuan kepada panti asuhan Tuntung Pandang. Kemudian juga kita memberikan bantuan kepada panti asuhan anak-anak yang ada di LTH itu Bu Nelly. Oh iya betul. Kemudian juga memberikan bantuan kepada pondok pesantren yang ada di desa Sungai Riam. Insya Allah nanti mudah-mudahan Bu Nelly tolong doa semua kita. Amin. Tahun ini kami akan menggandeng salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan bakti sosial ini. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Linda, nantinya kita mungkin akan di kecamatan lain melaksanakan ini, memberikan bantuan berupa paket sembako kepada warga masyarakat yang ada di desa tersebut, kemudian juga memberikan bantuan buku-buku Al-Quran kepada pondok-pondok pesantren yang ada di desa tersebut dan juga orang yang tidak mampu. Insya Allah tolong doakan Bu Nelly. Amin. Kegiatan ini bisa berjalan karena rencananya kami insya Allah sebelum pelaksanaan HUT Dharma Wanita itu akan melaksanakan bakti sosial tersebut. Oke, ini sudah dapat bocoran nih ya. Sudah dapat bocoran ya, meskipun nanti HUT Dharma Wanita kita itu akan dilaksanakan pada bulan Desember ya, tapi perencanaan dari kegiatan sudah
diancang-ancang nih mulai sekarang. Nih bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masih 5 bulan sebenarnya ya, tapi luar biasa Ketua Dharma Wanita dan seluruh pengurusnya ya sudah melakukan ancang-ancang kegiatan untuk HUT Dharma Wanita Persatuan di tahun 2022 ini. Ya salah satunya adalah bakti sosial tadi dengan mengembangkan sayap ya Bu ya, melebarkan wilayah begitu pada kecamatan yang lain. Kalau dulu mungkin di seputaran Kecamatan Plehari ya. Nah, tahun ini direncanakan akan go kecamatan lain. Iya, akan go. Iya, bukan go nasional, bukan go internasional, tapi go kecamatan lain begitu ya, go kabupaten. Iya, dan itu memang sebuah program luar biasa ya. Untuk melaksanakan program itu tentu banyak sekali hal-hal yang perlu dipersiapkan, banyak sekali juga hal-hal yang perlu dikoordinasikan ya, dan luar biasa ternyata ibu-ibu mampu ya melaksanakan itu. Kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dan digadang-gadang ya untuk kegiatan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut di 7 Desember ya 2023. Iya, yang ke-23. Nah, ternyata sudah 23 tahun nih, remaja dia. Iya. Oke, dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Amin. Oke. Baik, mungkin masih ada hal-hal yang harus disampaikan Bu. Apakah ini terkait dengan program atau rencana-rencana di hari ulang tahun nanti yang mungkin perlu dukungan, bantuan dari semua pihak begitu Bu? Silahkan Bu. Baik Bu, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu program kerja Dharma Wanita yaitu Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut yang tepatnya pada tanggal 7 Desember setiap tahunnya dilaksanakan, tetapi kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan ini dari Dharma Wanita Persatuan Pusat. Tahun kemarin kami melaksanakan tepat saat tanggal 7 itu Bu, karena kita juga melihat bahwa di bulan Desember itu ada agenda-agenda besar, yaitu Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut. Biasanya kami koordinasi dengan Ibu Penasehat karena penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut itu adalah Ibu Bupati, Ibu Hajah Nurul Hikmah Sukamta, dan juga Ibu Wakil Bupati, Ibu Yati Oktaviana Abdirahman. Kami juga menyesuaikan dengan jadwal beliau biasanya setelah hari jadi, kemudian koordinasi dengan beliau kapan bisa melaksanakan untuk kegiatan HUT Dharma Wanita ini. Di samping itu biasanya seluruh organisasi besar yang ada di Kabupaten Tanah Laut dan juga organisasi-organisasi wanita yang ada di bawah gabungan organisasi wanita itu selalu kami hadirkan di saat acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan. Oke, apakah ada nih Bu, misalnya nih tadi kan sudah banyak sekali program-program kegiatan dan upaya-upaya dari semua pengurus, Ibu Ketua dan semua pengurus dalam rangka mendorong eksistensi dari Dharma Wanita Persatuan khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Apakah ada nih gadang-gadangan nih, ya ini bocoran juga nih pada HUT Dharma Wanita nanti atau mungkin di tahun-tahun yang kemarin sudah dilaksanakan ada semacam reward nih Bu bagi pengurus. Nah, yang rajinnya ada juga Bu pengurus yang belantak dan sampai malam. Nah, menggawi bilang ada tuntung ada bulik. Nah, itu. Jadi ini perlu diberikan reward mungkin atau dukungan semangat begitu ya agar memang menjadi sebuah panutan ya bagi kawan-kawan yang lainnya begitu. Bagaimana ini Bu? Jadi kalau untuk reward khusus untuk pengurus itu dalam bentuk materi mungkin tidak ada, ya. Tetapi kami melaksanakan itu bertukar-tukaran buket Bu Nelly. Oh ya begitu. Jadi Oke. Di saat hari-hari tertentu tetapi selama ini memang hanya sebatas di kepengurusan kami saja. Jadi ada kesempatan kita bertukar-tukaran buket dan buket itu harus dibikin sendiri Bu Nelly. Oh, begitu jadi hasil karya. Tidak boleh pesan di lain. Jadi macam-macam ini. Kemudian juga macam-macam bentuknya, macam-macam isinya juga nih. Macam-macam isinya. Ada yang permen, ada yang lembaran merah-merah biru itu nggak Bu? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Bisanya bertukaran bingkisan. Iya.
dikira yang ganal ini isinya Iya, memuaskan gitu ya. Ternyata melucukan. padahal yang kecil itu setelah dibuka itu adalah kunci. Nah, cuman hanya fotonya saja. Iya. Iya, foto kunci ya. Jadi kayak itu kunci rumah, kunci kendaraan, kunci mobil gitu ya. Jadi kami Kunci juga berangkas juga. Bu Nelly selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut yang alhamdulillah sudah menjalani 3 tahun sesuai dengan jabatan Bapak Sekda. Oke. Karena Ketua Dharma Wanita Persatuan itu memang harus istri sekretaris daerah. Betul. Sesuai dengan ADART-nya Bu di ya. semua tingkatannya Iya. lah Bu lah. Betul. Jadi kami mau ucapkan Otomatis ya, mau tidak mau, suka tidak suka gitu. Tapi sama ini suka aja, happy aja, alhamdulillah. Harus kita jalani, harus kita terima. Betul. Dan bagaimanapun kita berupaya untuk tetap bisa melaksanakan program-program daripada Dharma Wanita Persatuan. Kemudian terakhir kami berpesan kepada kita semua, seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, dimanapun berada. Oke. Selama kita menjadi istri PNS, selama bapak kita masih menjadi pegawai Alhamdulillah, dimanapun ditempatkan, dimanapun ditugaskan, kita tetap harus mendukung dan support selalu menyupport, artinya keberadaan daripada tugas suami kita berada. Jadi itu Bu Nelly mungkin pesan-pesan kami. Kami juga mau ucapkan terima kasih Bu Nelly kepada penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi Ibu Haja Nurul Hikmah Sukamta. Nurul Hikmah Sukamta dan Ibu Yati Oktaviana Dirahman yang telah banyak memberikan masukan, saran dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program kerja Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut. Dan kami juga mendoakan mudahan ibu-ibu penasehat tersebut selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan sukses dalam menjalani tugas sebagai pendamping suami. Iya, betul sekali. Oke, satu lagi nih Bu. Iya, satu lagi nih saya yang ingin saya tanyakan. Ini mengenai pengurus Dharma Wanita atau anggota Dharma Wanita yang aktif begitu. Lalu pada saatnya suaminya pensiun, artinya si anggota Dharma Wanita ini kan akan keluar dari keanggotaan Dharma Wanita. Lalu apakah ada semacam surat penghargaan atau mungkin surat keterangan atau apa bahwa beliau adalah sebagai orang yang aktif gitu, pernah aktif lah di Dharma Wanita begitu. Jadi rencana kami memang di saat nanti bulan Oktober itu ada salah satu ketua Dharma Wanita SKPD yang bapaknya itu purna tugas. Rencana kami itu kami akan berikan piagam, penghargaan bahwa ucapan terima kasih begitu ya. Iya, sedih banget jadinya. Beliau juga aktif di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut dan juga aktif di Dharma Wanita Persatuan SKPD-nya Bu Nelly. Karena selama ini kami dari Dharma Wanita Pusat, kemudian Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, itu setiap kegiatan Dharma Wanita Persatuan, baik itu Dharma Wanita Persatuan SKPD maupun Dharma Wanita Persatuan Instansi Pertika, harus melaporkan kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, bentuknya reporting. Jadi kami melaporkan lagi ke provinsi, dan itu sudah dari tahun kemarin itu dilombakan Bu Nelly. Jadi keaktifan kita sekarang tidak lagi secara surat mungkin kita kirim seperti dulu itu melaporkan laporan tahunan, tanda sudah lah Bu Nelly. Betul. Nah, jadi reporting ngarannya. Jadi setiap kegiatan kami juga memohon kepada seluruh Dharma Wanita Persatuan SKPD maupun instansi Pertika, kalaupun melaksanakan kegiatan Dharma Wanita, baik itu pertemuan rutin dan lain sebagainya, misalkan saat-saat pada bulan Maulid itu mengumpul anggota Dharma Wanita, tolong dilaporkan, disampaikan kepada kami, dan kami akan teruskan ke Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, iya.
Kalau berbicara soal kegiatan Dharma Wanita ya, khusus ibu-ibu, ini pasti akan banyak sekali hal-hal yang perlu kita bahas karena maklum perempuan itu banyak kiprahnya ya, banyak inspirasinya begitu. Namun sayang sekali Bu, waktu kebersamaan kita yang sudah membatasi di ruang inspirasi pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanah Laut, Ibu Ajah Rahmalina Daniel Kipli yang sudah berkenan hadir di studio Tuntung Panang FM, kemudian Ibu Rahmawati Rafiki, kemudian juga Ibu Wajah Yanti Hairin, ya, kemudian juga kepada Ibu Linda Andres Eponi. Terima kasih sudah bersama-sama di Studio 1 Tuntung Panang FM di ruang inspirasi pagi kami pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan menjadi pengembangan pengetahuan bagi masyarakat kita, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM.